Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim yang baik, memang seharusnya kita tidak meremehkan makhluk Allah yang lainnya. Sebab belum tentu orang menurut kita biasa-biasa saja dalam amalan ibadahnya itu tidak mempunyai keistimewaan. Bisa jadi dia adalah seorang ahli surga, seperti kisah penuh hikmah kali ini, yang dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyebut selama 3 hari berturut-turut tentang seseorang yang ahli surga, yang padahal menurut sahabat Nabi SAW dia memiliki amalan yang biasa-biasa saja dalam kehidupannya. Lantas mengapa Rasulullah SAW bisa mengatakan orang tersebut adalah ahli surga, sedangkan amalannya yang biasa-biasa saja? Maka dari itu, simak terus video ini hanya di channel Islam Jagat Raya. Namun, sebelum lanjut, kita mau ingatkan kepada kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba beliau berkata, "Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang ahli surga." Dan tak lama kemudian, setelah itu ternyata benar seorang pria dari kalangan Ansor. Maka para sahabat menyaksikannya dengan takjub, meskipun orang yang disaksikan itu tak menyadarinya. Lalu keesokan harinya Rasulullah SAW berkata seperti itu lagi, yakni seperti yang dikatakan sehari sebelumnya. Dia menunjuk pria yang dinobatkannya sebagai ahli surga itu. Demikian pula pada hari ketiganya, ketika orang tersebut lewat lagi, Rasulullah pun berkata demikian. Naubat Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut, yaitu membuat penasaran saja. Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu ingin mengetahui sebenarnya amalan apa yang membuat orang dari golongan Ansor itu menjadi ahli surga. Akhirnya Abdullah bin Amru terus mengikuti orang itu sampai ke rumahnya. Kemudian agar dia bisa mengamati lebih dekat lagi, maka Sayyidina Abdullah bin Amru membuat siasat sehingga dirinya dapat menumpang tinggal di rumah orang itu. Sayyidina Abdullah bin Amru pun berkata kepada orang Ansor, "Wahai saudaraku, ketahuilah saat ini antara aku dan ayahku sedang terjadi perselisihan, dan aku bersumpah tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 hari. Bolehkah jika selama 3 hari ini aku tinggal di rumahmu?" Maka orang itu pun menjawab, "Baiklah," dengan senang hati. Selama 3 hari berturut-turut Sayyidina Abdullah bin Amru tinggal di sana. Namun ia tidak menjumpai orang itu melaksanakan sholat tahajud atau amalan-amalan istimewa yang lainnya. Semua amalannya biasa saja. Amalannya sehari-hari seperti kebanyakan orang biasa. Memang ia tidak pernah sekalipun mendengar orang itu mengucapkan perkataan yang tidak baik. Lalu setelah malam ketiga berlalu, Sayyidina Abdullah bin Amru pun semakin heran karena tidak menemui amalan istimewa dari orang itu. Kemudian keesokan harinya saat hendak pamit pulang, Sayyidina Abdullah bin Amru pun berkata kepadanya secara terus terang, "Wahai hamba Allah, ketahuilah sebenarnya antara aku dan ayahku itu tidak terjadi perselisihan, dan aku pun tidak berjanji untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Aku hanya ingin tinggal di rumahmu ini karena aku mendengar Nabi SAW pernah berkata selama 3 hari berturut-turut akan muncul di antara kami seorang ahli surga, dan selama itu pula yang muncul di hadapan kami adalah dirimu. Karena itu aku ingin tahu lebih dekat tentang dirimu, amalan apa yang kau lakukan." Sehingga Rasulullah SAW mengatakan demikian. Namun terus terang saja selama 3 hari aku di sini, aku tidak pernah melihat engkau melakukan amalan yang istimewa atau yang khusus.
Sebenarnya apa rahasia amalanmu yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kau ini adalah ahli surga? Mendengar itu, maka orang itu berkata, "Iya benar, amalanku adalah seperti yang kamu saksikan." Karena merasa yakin orang itu telah berkata jujur, Sayyidina Ibnu Amr pun pamit. Namun ketika belum jauh perjalanan dari rumahnya, orang itu berlari-lari untuk memanggil lagi Sayyidina Abdullah bin Amru. Kemudian orang itu berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Amru, "Ketahuilah amalanku adalah seperti yang kamu lihat. Namun aku tidak pernah merasa iri atau dengki kepada seorang pun atas kebaikan atau kenikmatan yang didapatkannya dari Allah." Mendengar itu, Sayyidina Abdullah bin Amr pun berkata, "Inilah amalan istimewa yang dapat engkau lakukan dan yang belum dapat kami lakukan." Namun, dalam riwayat lain ada yang mengatakan pula bahwa orang tersebut jika hendak tidur atau sebelum tidur, maka orang tersebut selalu memaafkan kesalahan semua terhadap dirinya. Karena sebab itulah dia dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Sahabat beriman, seharusnya kita sebagai umat muslim, kita harus senantiasa belajar memaafkan sesama dengan ikhlas. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya, apakah ia berada di pihak yang benar ataupun yang salah. Apabila tidak melakukan hal tersebut atau memaafkannya, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat." Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda pula, "Jika hari kiamat tiba, maka terdengarlah suara panggilan, 'Manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusianya? Datanglah kamu kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga." Hadis riwayat Ad-Dakhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semoga dari kisah singkat penuh hikmah kali ini dapat membuat kita untuk menjadi ahli pemaaf yang ikhlas dan tidak menjadi seorang pendengki dan iri terhadap makhluk Allah yang lainnya, sehingga dengan yang demikian itu mudah-mudahan dapat menjadi sebab kita mendapatkan keselamatan dan keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.